Kota Surabaya turun ke PPKM level 2 berdasarkan Inmendagri nomor 15 tahun 2022. Sejumlah pelonggaran aktivitas pun mengikuti aturan dalam Inmendagri itu. Kasus konfirmasi COVID-19 Surabaya berdasarkan asesmen situasi COVID Kemenkes per 7 Maret menjadi 228,92 per 100.000 penduduk per minggu. Rawat inap di rumah sakit menjadi 16,77 dan kematian menjadi 1,91 per 100.000 penduduk per minggu. Sementara tingkat keterisian rumah sakit menjadi 29,59 per minggu. Capaian vaksinasi umum pun melebihi 130% untuk dosis pertama dan dosis kedua melebihi 112%. Sementara vaksinasi lansia dosis pertama telah lebih dari 102% dan dosis kedua lebih dari 93%. Berada di PPKM level 2, beberapa aktivitas di Surabaya pun dilonggarkan sesuai Inmendagri nomor 15 tahun 2022. Seperti kapasitas pusat perbelanjaan menjadi 75%, namun jam operasionalnya masih tetap hingga pukul 9 malam. Kapasitas pembelajaran tatap muka juga akan ditambah. Insya Allah mungkin akhir Maret, hitung-hitungan kita ya akhir Maret mungkin bisa ada level 1, ya karena kondisi turun terus, ya mungkin bisa PTM bisa 100% dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau di sektor ekonomi, kalau memang dari sisi level 3, level 2 perbedaannya adalah di kapasitas. Artinya kalau jam operasional masih tetap sama, pukul 21.00 ya. Namun kalau bicara kapasitas, kalau di mall di level 3 itu 60%, kalau di level 2 ini bisa 75%. Menurut analisis epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo, data kasus harian COVID Surabaya yang dihitung berdasarkan 7 days moving average menurun 48% dalam 17 hari. Puncak angka kasus harian yang terjadi pada 19 Februari mencapai 1.977, kemudian turun menjadi 957 pada 7 Maret. Dari hasil swab hunter yang dilakukan pemerintah kota pada Sabtu lalu pun, terdapat 12 orang yang positif tes antigen dari sekitar 800 pelanggar. Sebelumnya pernah mencapai 50 hingga 60 orang yang positif. Jadi artinya untuk pemerintah tentu surveillance harus dilakukan terus. Jadi swab hunter itu bagus, ya itu tetap dipertahankan. Jadi jangan sampai ada kerumunan, itu terus dilakukan pengawasan oleh Satgas setempat. Tetap prokes 3M dilakukan dan itu harus menjadi habit, ya, bahkan menjadi budaya baru. Ya, meskipun kita sudah bisa lebih longgar dalam beraktivitas dan bertransportasi, bermobilisasi, nggak apa-apa. Windu menambahkan banyak warga Surabaya yang telah memiliki imunitas ganda, yaitu pernah terinfeksi virus dan telah divaksin. Meski demikian, warga tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat dan tidak meniru warga negara lain untuk mengantisipasi terjadinya varian baru COVID. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya.